Bitcoin masih di harga 3 juta rupiah. Pada saat itu mahal banget. Tahun sebelumnya Bitcoin nggak sampai 1 juta rupiah. Lonjakannya luar biasa. Terus tapi ternyata malah naik-naik terus kan. Kita tahu sekarang harga 1 Bitcoin kurang lebih orang bilang 1 miliar pun masih dirasa wajar. Apa yang membuat lu percaya, mau mencoba dan berani buka exchange sesuatu yang bukan mainstream? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya nggak percaya sama Bitcoin pada saat itu. Karena regulationnya masih grey kan, belum Masih ada grey. kebentuk ya kan. Malah mengarahnya lebih ke hitam daripada ke putih. Oke, welcome back Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat gue appreciate, sangat gue ngikutin dan gue value perjuangannya di dunia kripto. Oscar Darmawan, founder, and right now are you CEO? Yes, still. Yes, CEO of Indodex. Masih belum dipecat. Dan thank you for your time, thank you for coming. Thank you Bro Nil, It's sudah an diundang honor, ke sini. yes. Ya, suatu kehormatan buat saya juga. Indodex ini umurnya berapa tahun sekarang? Kalau kita bicara Indodax, kita itu berdiri sejak tahun 2014 awal. Malah benarnya secara unofficial 2013. Jadi kita ini sudah hampir 11 tahun ya sekarang ya. A decade lah ya, more than a decade. More than a decade. Iya. Kata orang perjuangan paling berat itu kan 5 tahun pertama ya. Iya. Setelah itu 10 tahun. Iya. Somehow kita manage push through it, sudah melewati 10 tahun lebih kita di industri kripto Indonesia ini. 2014 bro. 2014. Yeah. Back then Bitcoin tuh harganya piro bro? Back then kita kalau bicara tahun 2014 ya, Bitcoin itu masih di bawah 5 juta rupiah. Jadi pertama kali kita bicara bitcoin.co.id atau Indodax berdiri ya. Dulu kan namanya kita bitcoin.co.id nih, sekarang namanya Indodax. Itu Bitcoin masih di harga 3 juta rupiah. Oke. Waktu kita bilang Bitcoin harga 3 juta rupiah, pada saat itu mahal banget. Mahal Kenapa? banget. Karena tahun sebelumnya Bitcoin nggak sampai 1 juta rupiah. Lonjakannya gila berarti. Lonjakannya luar biasa. Makanya orang pada bilang pada saat itu Bitcoin sudah kemahalan. Bakal turun. Ya. Terus tapi ternyata malah naik-naik terus kan. Dan kita tahu sekarang harga 1 Bitcoin bisa dikatakan kurang lebih orang bilang 1 miliar pun masih dirasa wajar. Oke. Bro, waktu tahun 2014 itu lu punya belief system terhadap blockchain seberapa, kripto seberapa? Karena kripto is just a product of blockchain. Kalau kita bicara tahun 2014 ya, kita nggak bicara tentang blockchain pada waktu itu. Oke. Kenapa? Karena blockchain sendiri nggak benar-benar orang mengatakan. Lawang kita bicara mengenai mata uang kripto pun orang baru bicara tahun 2013-14 itu belum menuju ke mainstream. Blockchain itu kan baru benar-benar mulai digaungkan itu tahun 2015-16. Oke. Baru pada saat itulah banyak central bank mulai bicara tentang potensi blockchain. Oke. Saya masih ingat banget karena pada saat itu kita bicara mata uang kripto, kita belum bicara mengenai blockchain-nya. Karena istilah blockchain sendiri di tahun 2016 itu ya, itu sebenarnya diambil dari Bitcoin huruf B besar. Jadi kalau kita waktu bicara pada saat itu, Bitcoin itu dibagi dua. Bitcoin ditulis dengan B kecil yaitu unit currency, dan Bitcoin dengan B besar yaitu sebagai jaringan yang menggerakkan Bitcoin atau yang sekarang dikenal dengan blockchain. Blockchain. Berarti back then it was not blockchain, back then it was Bitcoin. Iya betul. Jadi kalau kita bicara jauh tahun 2014 silam, orang belum bicara mengenai teknologi blockchain, kita bicara teknologi Bitcoin. Oke. Kalau seandainya nih saat itu, atau ini gue main di analogi aja deh. Kalau Bitcoin adalah sebuah seorang superhero, power apa kira-kira yang akan lo kasih ke Bitcoin? Kalau misalnya Bitcoin sebagai superhero, saya memberikan power ya gitu ya. Saya akan menganggap Bitcoin itu punya power sebagai ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan. Gue kasih pilihan. Manapun ini. Luar biasa. Gue kasih lo hint ya. Power untuk fighting inflation atau surviving market crash. Oke. Kalau saya lebih merasa Bitcoin sebagai dua-duanya. Oke. Jadi saya bayanginnya bukan itu, saya bayanginnya apa dia Spiderman atau dia Iron Man. Ya itu kurang lebih begitu. Jadi lebih mana? Lebih ke Iron Man atau kemana? Kalau saya sih lebih merasa bahwa Bitcoin itu memang punya kekuatan yang bisa dikatakan sebagai pelindung ya, pelindung dari inflasi, sebagai pelindung dari sesuatu yang pada saat semuanya turun, Bitcoin bisa menjadi sebuah pegangan. Ya. Bro, apa yang membuat lu percaya dan mau mencoba dan berani waktu itu mikirin buka exchange sesuatu yang bukan mainstream?
Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya nggak percaya sama Bitcoin pada saat itu. Saya belum benar-benar percaya pada Bitcoin. Tapi saya percaya bahwa bisnis exchange akan berhasil. Bisnis exchange yang akan berhasil. Jadi kalau kita memandang pada tahun 2013-14 silam, pada saat kita baru memulai, kita kan bicara mengenai masa gold rush. Masih ingat dong dalam sejarah dunia di mana di Amerika terjadi masa gold rush. Di masa gold rush di mana semua orang tiba-tiba menambang emas. Di masa di mana semua orang tiba-tiba membeli emas, menjual emas dan semua orang lain sebagainya lah. Nah, tapi salah satu hal yang menarik di masa itu ada dua hal yang bertahan nih. Yang pertama yaitu tempat jual beli emasnya. Yang kemudian berkembang menjadi bank. Yang kedua adalah orang yang menjual toolsnya. Orang yang menjual alat-alat untuk menambangnya. Ya, maka kalau kita bicara Bitcoin pada saat itu, ya ada dua nih yang pasti bisa berkembang besar. Yang satu miners, ya, yang jual minersnya. Yang kedua exchange-nya. Nah, ternyata benar. Sekarang kita bisa melihat perkembangannya. Yang mulai dari tahun 2013 silam pada saat itu, 2014 silam pada saat itu, yang paling bertahan hingga sekarang cuma dua, yaitu orang yang mainkan alat miningnya itu Bitmain atau orang yang jual exchange-nya, yaitu Indodax. Ya syukurlah pada saat itu kita melakukan bisnis dengan betul. Dan ternyata pada perkembangan tahun 2014, 2015 kan kita melihat Bitcoin setiap hari nih, karena itu isi kehidupan kita ya. Setiap hari kita harus melihat perkembangan Bitcoin, kita harus belajar tentang Bitcoin. Lama-lama ke convince juga, akhirnya benar-benar saya sangat all the way out untuk Bitcoin ya. Sampai kemudian ketemu Bank Indonesia, ketemu kepolisian, lain sebagainya. Kalau nggak punya belief on Bitcoin, saya kira saya give up itu. Ini nanti gue akan bahas sih, tapi how did you shape your mindset? Saya tipe orang yang kalau sudah set on the target, saya akan terus mengejar target itu. Jadi salah satu itu karakter lu dari lu muda, dari lu umur, maksudnya during your high school, university, atau kebentuknya setelah lu keluar dari university? Saya bisa bilang memang karakter saya seperti itu sih. Jadi memang dari dulu saya tipe orang yang menikmati perjalanan untuk menuju ke target itu. Dan saya tipe orang yang kalau saya sudah mengarah ke sana, saya akan berusaha untuk ke arah sana terus. Mungkin kadang belok dikit ke kiri, belok dikit ke kanan, tapi saya tahu eventually saya akan mengarahnya ke situ. Nah, saat itu saya tahu bahwa usaha exchange Indodax ini harus berhasil. Karena kalau usaha ini sudah berhasil, lonjakan berikutnya akan jauh lebih mudah. Nah, pada saat itu makanya ditantang banyak hal, ditantang regulasi, ditantang penerimaan market sendiri, ditantang oleh banyak pihak lah. Kita ada fighting, kita ingin memastikan bahwa usaha ini berhasil. Kita ingin memastikan supaya kripto bisa diterima di Indonesia. You were like a new fish on the block, trying to swim in the sharks market. Kalau ngomongin regulator ya. Betul, kalau apalagi kalau kita bicara tahun 2015-16 kan gitu ya, benar-benar semua orang tiba-tiba manggil rahasia dari kepolisian juga kan. Kita sempat rahasia loh, kita sempat rahasia juga. Terus kemudian kita sempat dipanggil OJK, Satgas OJK, benar-benar karena regulationnya masih grey kan, belum ada kebentuk ya kan. Malah mengarahnya lebih ke hitam daripada ke putih. malah lebih ke hitam loh daripada ke putih. Itu yang menjadi challenge terbesarnya kan. Kalau mengarahnya benar ke putih sih masih enak gitu. Menarik. Bro, leadership values lo yang lo tanam di dalam diri lo tuh apa sih? Kalau kita bicara leadership value yang ditanam, yang pertama saya percaya bahwa kita itu dalam memimpin orang ya, kita harus berusaha untuk sama-sama menjadi besar. Kita harus memberikan manfaat yang sama dan tim kita harus tahu visi kita arahnya kemana. Karena pada saat tim kita nggak tahu kita mau mengarah kemana, nanti timnya akan kerepotan. Karena kalau tim yang cuma yes man, itu nanti pada akhirnya akan membuat kita kesulitan sendiri dalam mengelit. Benar. Ya, makanya di dalam perusahaan yang saya tekuni, yang saya terlibat, saya sering membriefing tim saya. Saya nggak bisa nge-briefing semua tim saya ya, khususnya karena tim kita kan sekarang di Indodax sendiri sudah hampir 500 orang. Tim perusahaan-perusahaan saya lainnya total bisa ribuan orang. Nah, saya emang nggak bisa ketemu dengan setiap orang, tapi saya percaya saya harus membriefing general-generalnya yang akan meneruskan ke bawah.
Ya. Sehingga itulah peran dari para jenderal. Oke. Nah kalau memang jenderalnya itu nggak berhasil meneruskan ke bawah kan kelihatan tuh. Nah itu berarti nanti jenderalnya yang digeser. Oke, benar. Bro, tapi dalam proses lu sampai mikir seperti itu, how did you build your own inner leadership? What shaped you? Betul, karena dulu waktu saya mulai karir pertama kali, saya beruntung saya dilatih, ditrain oleh salah seorang entrepreneur dari Singapura. Oke. Tokoh yang menurut saya sangat berperan dalam hidup saya. Jadi saya dulu karyawannya Mr. Alex. Alex ini banyak mengajari saya tentang hard working, tentang etika, dan tentang operasional perusahaan juga. Oke. Nah, dialah yang kemudian mereshape diri saya lah. Kalau ditanya siapa yang paling berjasa dalam hidup saya dalam hal membentuk saya di bidang entrepreneur ya, saya kira Alex ini. Oke. What was the most challenging decision you ever made in your career? In your life career? Saya kira salah satu yang paling challenging buat saya adalah pada saat saya harus memutuskan apakah saya tetap di Singapura, atau saya pergi ke Batam, atau saya pergi ke Jakarta. Oke. Ini saya nggak pernah cerita di podcast lain. Tapi ada masanya di mana waktu saya setelah dipecat di Singapura, saya memutuskan harus ke 4 tempat, sama ke Semarang. Ya, Singapura, Jakarta, Batam, atau Semarang. Karena pada saat saya dipecat itu kan saya kehilangan gaji bulanan yang saya bayangkan bakal dapatkan. Kemudian saya harus memutuskan untuk saya mau ngapain nih, apakah saya mau kerja lagi di Singapura atau saya mau coba usaha di Batam, karena Batam seperti yang menjanjikan. Makanya lu ngomong dipecat atau di layoff sih? Beda kan? Dipecat. Dipecat. Pecat itu because you made karena a mistake. Saya melakukan kesalahan. Oh, oke, you made a mistake. Betul, saya melakukan kesalahan. Jadi sebagaimana fresh graduate yang kerja di perusahaan. Berarti they are so strict, man. Bukan, karena emang saya nggak beres sih. Oh gitu. Ini lagi mau dihalusin digas. Saya mau orangnya to the point. Kalau saya nggak beres, saya nggak beres. Good. Ya. Karena saya do big mistake in my company. Ya, namanya seorang fresh graduate yang kurang pengalaman, akhirnya saya dipecat kan. Nah, saya dipecat, saya mutusin, saya mau ngapain nih setelah ini? Apakah saya apply di perusahaan lain di Singapura, atau saya cari pengalaman atau buka usaha di mana? Saya sempat setelah dipecat itu saya langsung pergi ke Batam. Nah, waktu lu bilang nih 4 tempat nih. What were in your mind? Kalau ke Batam, pro and con-nya apa? Kalau ke Semarang apa coba? Ya, kalau kita bicara Batam, waktu itu saya begitu dipecat, saya nggak lama pergi ke Batam tuh. Saya sempat ke Batam, saya keliling Pulau Batam itu. Di Batam ada apa aja ya, ngapain aja, lain sebagainya. Karena saya membayangkan Batam sebagai perbatasan daripada Indonesia dan Singapura itu tentunya menarik, karena kita bisa tetap menargetkan pasar Singapura, dan saya bayangkan pekerjanya adalah orang Indonesia yang rata-rata bisa dibilang secara OPEX kita nggak akan sebesar Singapura. Yes, betul. Itu logika saya. Tapi begitu saya menginjakan kaki ke Batam, saya muterin Batam, saya sadar bahwa saya nggak bisa di Batam karena IT di sana belum develop gitu. Oke. Karena kan saya dari industri IT saya nggak mungkin nyebrang ke industri yang lain kan. Di sana lebih layback, orang-orangnya lebih chill gitu ya. Lebih chill. Saya pikir kalau saya pakai ke pariwisata baru cocok nih. Jadi akhirnya saya mutusin kayaknya jangan di Batam deh. Mungkin saya ke Jakarta atau ke Semarang dulu. Ya. Cuma pada saat itu karena keluarga saya masih Semarang, ayah saya masih sehat, saya mutusin mungkin saya mulai dari Semarang lebih gampang. Karena kalau mulai dari Semarang minimal saya nggak usah mikirin saya tinggal di mana gitu kan. Iya benar, itu satu udah tempat ada gitu. Karena makanya saya kalau disuruh kasih nasihat orang, kalau orang punya tabungan pertama kali harus ngapain? Harus beli rumah gitu pertama kali, harus beli tempat tinggal. Nggak harus bagus, yang penting ada atap. Karena saya tahu challenge pertama pada saat kita memulai karir, pada saat kita ngapain aja, kita harus punya atap untuk berteduh. You need a place to stay, you need a place to start. Bener banget. And it's safe. Jadi saya mutusin ke Semarang. Cuma akhirnya saya dari Semarang kembali lagi ke Singapura sih. Kembali lagi ke Singapura? Because the market is there. Bukan, karena saya berantem sama orang tua saya. Jadi bisa dikatakan saya sama Lu tuh dari kecil rebellious ya? Iya sangat. Sangat rebellious. Oke. Ya, karena orang tua ayah saya itu orang yang sangat sayang anaknya, dia didik saya dengan sangat keras. Tapi pada satu titik saya ngerasa kayak nggak bisa sejalan nih kalau saya dipaksakan. It happens. Father and son happens. Iya, father and son itu hubungannya sangat unik. Kompleks. There is love, there is complexity. Betul. Gitu. Makanya saya akhirnya mutusin, saya harus kembali ke Singapura. Dan menariknya saya kembali ke Singapura kerja di perusahaan yang mecat saya.
kerja di perusahaan yang pecat lo. Betul. Dan orang itu accept lo lagi, so okay. Accept, ya. Karena saya berarti your integrity is seen. You made a mistake, yes, but your integrity is seen. siap. Ya, ini kata-kata halusnya ya. Bukan kata-kata halus. Lo bakal di-accept gara-gara apa? Kecuali lo ngancem. Lo kalau kata roh gue ada rahasia lo nih, kan gak mungkin. Nggak. Saya selalu percaya bahwa integritas yang paling penting sih. Jadi kalau memang ditanya ke semua orang ya, apa sih currency termahal? Yang currency termahal di dunia ini menurut saya adalah integritas. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi nama baik harus tetap kita jaga. Karena pada saat kita kehilangan nama baik, biarpun kita punya uang ya, kita akan kehilangan segalanya. Iya benar, it's very difficult to get back your name. Yes. You may have so much money. Yang betul. datang mangkis malah, yang mau nganggap lo. Betul. Dan Gitu. biasanya mangkis malah ngabisin duit yang ada ya. Yeah, they need the bananas, not you. Bro, in your journey, I'm sure ya, ada ngurusin regulation. Sosok seperti lo, gue penasaran begini. Sosok seperti lo yang rebellious, tapi you are on target. Goal gue adalah ini. Gue mau bangun Indodex, pokoknya gue harus make it happen. Itu shaking pointnya tuh pasti pada saat lu mulai masuk mengedukasi ke regulators. Bener nggak? Benar. To convince them, to educate them, patience, kesabaran. Ya. Belum lagi bolak-balik with Capek all loh, the. capek banget. Iya. Di titik itu sempet nggak lu ngerasa kayak this is not gonna work in this country, this is not gonna work. Did you feel like the sense of I'm gonna fail? Enggak, saya enggak pernah merasa gitu. Oke. Jadi saya tipe orang yang suka mencari jalan memutar. Oke. Pada saat saya berusaha mencapai satu target, kadang-kadang kalau saya kelihatan nggak kena, saya tipe orang yang mencari jalan belakang. Oke. Untuk kembali lagi ke jalan depan. Oke. Saya oke dengan mundur 1 langkah untuk maju 2 langkah. Oke. Jadi pertama kali saya dulu kan approach-nya lewat Bank Indonesia. Iya. Karena saya mikir currency Bank Indonesia moneter. Yes. Gagal, tapi gagal total. Terus kemudian Bank Indonesia start nggak bisa berhasil, saya ke OJK. OJK juga nggak bisa menerima pada saat itu. Dan lu waktu itu masuknya bener-bener jalur normal, bukan jalur VVIP kan? Bener-bener jalur normal. Masalah saya ini kan bukan dari kalangan jet set ya. Iya, betul. Keluarga saya bukan konglomerat. Iya. Ya, bisa dicek deh background saya gimana. Jadi saya masuknya bener-bener dari pintu depan. Iya. Ketok-ketok pintu, Iya. minta meeting. Iya. Ya. Untungnya orang Bank Indonesia baik-baik. Iya. Ya, baik-baik. Tapi pada dasarnya saya bisa masuk. Saya bisa masuk meeting lain sebagainya. Cuma ya memang transaksi saya sendiri juga waktu itu kecil banget. Iya. Ya, bahkan kurang lebih kalimatnya adalah orang jualan permen itu omsetnya lebih besar daripada jualan Bitcoin gitu. Oke. Ya, jadi karena masih sangat kecil. Oke. Nah, makanya Bank Indonesia saat itu belum mau mengatur. Ya, OJK juga kurang lebih sama, belum mau mengatur. Nah, kemudian saya mau terakhir, siapa nih yang bisa ngatur ya? Kemudian kita mengenal ada satu badan yang namanya Bapepti. Iya. Badan di bawah Kementerian Perdagangan. Iya. Makanya kemudian kita sempat ke kementerian. Sebelum ke Kemendak ya, saya sempat ke Kemeninfo dulu. Oke. Kemeninfo, tapi ya Kemeninfo juga nggak atur. Iya. Jadi akhirnya Kemendak. Iya. Jadi muter-muter kanan kiri lah. Benar-benar you were like knocking doors, finding Iya, which betul. is oke. Saya sempat berharap pada saat itu kalau misalnya saya dari keluarga yang jauh lebih berada, mungkin lebih gampang kali ya tinggal telepon, Pak Menteri tolong dibantu anak saya gitu kan. Saya gitu ya. Tapi ternyata saya nggak bisa lewat jalur itu ya. Bahkan bisa dikatakan pada saat itu orang tua saya juga nggak percaya dengan bisnis saya. Oke. Ya, karena orang tua saya kan pernah ketipu kan. Iya. Dia pernah ketipu suatu MLM yang jualan produk-produk forex. Oke. Ya, makanya orang tua saya begitu tahu Wah, saya. itu jadi traumatic tuh. Iya, begitu tahu saya gerak ke Bitcoin ya, pesan orang tua saya adalah hati-hati ya, jangan sampai kamu membuat malu keluarga. Iya. Benar. Itu ada sense of trauma yang nggak bisa. Jadi saya paham sih sudut pandang ayah saya kenapa begitu gitu. Bro, dalam hidup lu, gue yakin ada beberapa strategi yang lu coba, beberapa ide yang lu coba dan belum tentu resultnya sesuai ekspektasi lu. Ya. How do you handle failures in your life? Saya kira setiap orang yang mau mencoba, yang sering mencoba pasti sering gagal. Pasti. Kalau Anda nggak pernah gagal, itu artinya Anda nggak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke. Jadi kegagalan dan keberhasilan itu satu paket, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Oke. Tapi kalau ada orang bilang, aduh lu barusan ngomongnya kayak quotes gitu kan, kayak quotes motivasi. Betul. Tapi secara inner, secara personal, kalau lu ngomong
sukses dan gagal itu satu paket. Dan orang itu nggak akan bisa sukses kalau nggak melewati kegagalan. Pertanyaan gue, apakah orang kudu gagal dulu baru sukses atau gimana? Nggak selalu. Kadang-kadang ada orang yang namanya memang dari lahir sangat diberkati langit, mencoba apapun berhasil, itu ada loh. Saya kenal orang yang nggak kerja keras, tapi orang yang sangat beruntung. Dia invest berapapun, jadinya berkali-kali lipat. Bahkan salah satu portofolio dia invest 100 juta, resortnya 50 miliar. Itu ada orang bawaan lahirnya seperti itu, kita nggak jangan iri. Ya. Ada orang yang seperti saya, harus kerja keras dulu baru ada result. Ya, memang orang beda-beda. Nah, kalau dalam pengalaman saya, waktu saya mencoba-coba, salah satu contoh yang gagal lah yang masih hubungan sama Indodax. Contohnya saya pernah mencoba untuk mengkonvert banyak restoran dan hotel untuk menerima pembayaran Bitcoin. Apakah resortnya berhasil? Ya cukup oke lah. Beberapa hotel bintang 5 terima Bitcoin, beberapa restoran terima Bitcoin. Tapi pada akhirnya gagal. Kenapa? Karena regulasinya tidak memperbolehkan pembayaran selain rupiah. Benar. Biarpun saya sudah bikin waktu itu sempat ada tuh berita ya, sempat heboh tuh. Yang digerebek itu kan? Nah itu tempat kita yang digerebek. Padahal kita sudah bikin sistemnya semua pakai rupiah loh. Kita harganya pakai rupiah. Cuma orang bayar pakai protokolnya Bitcoin kan. Iya, protokolnya. Protokol Bitcoin itu apa? Protokol blockchain kalau sekarang nyebutnya. Kalau dulu kan belum ada istilah blockchain. Kalau lo ngomong Bitcoin sekarang langsung currency. Betul, kalau dulu kan blockchain itu. Terus kemudian settlementnya semua di blockchainnya balik ke rupiah lagi. Sebenarnya kita nggak menyalahi hukum, tapi ya sekali lagi memang saat itu belum dipahami. Ya kita lihatlah bagaimana nanti pemerintahan di era berikutnya bersama DPR tentunya mengubah undang-undang rupiah ini untuk mendukung proyek Garuda yaitu rupiah digital. Kita nggak bicara crypto exchange deh, kita bicara mengenai judi online. Begitu di crackdown besar-besaran di Indonesia, kan mereka pada pindah ke Kamboja ini sekarang. Beberapa gedung isinya orang Indonesia semua, jadi akhirnya uang Indonesia keluar. Pengalaman mereka banyak dihianati orang ya. Tapi saya percaya kok, biarpun kita dihianati orang, pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Asik.